Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di malam yang mulia ini Ana Al-Fakir bersama teman-teman semua, alhamdulillah, mudahan kita bisa istifadah dari program yang dirancang oleh akhina Al-Ustadz Hambali, yaitu di program Dars Ramadan Syafaat Rasulullah, seperti itu. Jadi program ini Ana dikabarin dan diamanatin untuk sama-sama murojaah bareng teman-teman, seperti itu. Dan sistemnya ini tidak menggurui. Di sistem program murojaah bareng ini tidak menggurui, tidak bermaksud untuk menggurui sama sekali kepada siapapun. Mungkin dari teman-teman ada yang lebih fasih mungkin ilmunya, lebih alim ilmunya, ya kan, lebih alim orangnya, kemudian lebih tahu daripada Al-Fakir sendiri tentang bab-bab yang akan kita pelajarin. Khususnya kita akan pelajari bab saum atau bab puasa di kitab Safinatun Najah. Ini telah ditahdid jadi kitabnya Al-Fakir, dikabarin oleh Ustadz Hambali. Kata beliau, yuk kita murojaah bareng, bikin program murojaah bareng yang dikaji kitab Safinatun Najah. Oke, Ana pilih bab saum karena kita sekarang lagi bulan Ramadan. Nanti mungkin kalau kita sudah selesai di bab saum, nanti kita akan mungkin sambung di bab Idul Fitri, mungkin Idul Fitri dan Idul Adha, mungkin apa kesunahan mungkin kita buka kitab lain seperti kan surur, ya kan. Habis itu kan surur najah ya maksudnya. Habis itu kita buka kitab apa lagi, misalnya mungkin kita ambil faedah dari kitab Minhajut Thalibin atau kitab Mughanil Muhtaj dan kitab-kitab yang lain, mungkin kita bisa istifadah sedikit-sedikit. Jadi sistemnya sekarang, sebelumnya nama Al-Fakir Muhammad Azhar Afarizi. Di sini Al-Fakir alhamdulillah menjadi thalib di Universitas Al-Aghob Yaman, bersama nanti yang mungkin mengajar atau mungkin murojaah bareng di kitab Ajurumiyah, ya kan, bersama Ustadz Baitul Amin, teman Al-Fakir. Sekarang Al-Fakir ditunjuk untuk tadi mengajar, atau bukan mengajar, kita murojaah bareng kitab Safinatun Najah, seperti itu. Tapi di sini Al-Fakir tugasnya cuma mengarahkan. Nanti mungkin ini apa yang mungkin perlu menjadi ta'likan penting, yang mungkin itu jadi catatan buat teman-teman nanti di rumah, seperti itu. Dan mungkin Al-Fakir akan sampaikan dulu di sini. Al-Fakir pertama kalinya ini record ya seperti ini. Ada tugas dari Ustadz Hambali tadi, amanat yang beliau berikan kepada Al-Fakir, dan Al-Fakir jujur grogi, seperti itu. Jadi mungkin kalau nanti mungkin Al-Fakir salah di tengah penjelasan kita murojaah bareng, seperti itu, mungkin Al-Fakir minta maaf terlebih dahulu. Khilafnya Al-Fakir tidak lepas daripada kesalahan Al-Fakir sendiri, kekurangan Al-Fakir, apalagi kekurangan ilmu Al-Fakir. Minta bimbingan teman-teman juga yang ada di rumah kalau misalnya Al-Fakir ada salah, seperti itu. Al-Fakir memang benar-benar grogi nih, seperti itu. Jadi kita akan bahas bab saum, ya kan. Apalagi nanti yang kita bahas di bab saum itu kitab Safinatun Najah. Yang pertama itu adalah faslun fi thubuti Ramadan, menjelaskan tentang mana fasal yang menjelaskan tentang permulaan Ramadan itu ditetapkan dengan apa. Nanti akan dijelaskan oleh Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami, mengarang kitab Safinatun Najah. Beliau menjelaskan gimana sih nanti apa-apa aja perkara yang bisa menetapkan Ramadan, seperti itu. Tapi sebelum itu kita pahami dulu sekarang. Oke, kita mulai daras. Nanti mungkin Al-Fakir minta tolong kepada Ustadz Hambali untuk mengirimkan PDF yang mana kita akan ngaji bareng-bareng. Ini PDF-nya minta tolong untuk dikirimkan kepada teman-teman semua. Jadi kita murojaah di satu PDF yang sama, jadi nggak kemana-mana, seperti itu. Tapi kalau buat teman-teman yang punya kitab Safinatun Najah di rumah, boleh pakai kitab Safinatun Najahnya, berikan ta'likan yang mungkin teman-teman bisa jadikan catatan itu dan bisa diulang-ulang terus, seperti itu.
Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin. Faslun fi thubuti Ramadan. Fasal yang mana menerangkan tentang bagaimana cara menetapkan Ramadan. Nah, sebelumnya kita akan bahas apa sih itu saum, apa sih itu puasa. Puasa atau saum secara etimologi, secara bahasa itu bisa disebutkan al-imsak atau artinya menahan diri. Al-fakir agak grogi. Menahan diri dari apa? Menahan diri dari apapun secara mutlak ya. Saum itu artinya al-imsak atau menahan diri dari apapun. Entah itu menahan diri dari berdiri, menahan diri dari duduk, menahan diri dari makan, minum, dan lain sebagainya. Apapun bentuknya penahanan diri, itu disebut saum secara etimologi, secara bahasa. Ya, kemudian saum ini telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam qaulnya, kata malaikat Jibril, malaikat Jibril bilang sama Sayyidah Maryam ketika Sayyidah Maryam itu melahirkan Sayyidina Isa. Waktu itu Sayyidah Maryam takut akan cercaan orang-orang kepada Sayyidah Maryam. Bahwasanya orang-orang tahu bahwasanya Sayyidah Maryam itu wanita solehah yang mana kata orang-orang bahkan pada zaman itu, kita sedikit cerita ya. Jadi kita seling-selingi murjah kita ini dengan cerita. Karena waktu kita panjang, 1 Ramadan penuh, dan insyaallah 3 kali dalam seminggu akan ada record seperti ini. Jadi ketika itu orang-orang pada zaman itu, pada zaman Sayyidah Maryam, bilang saking solehnya Sayyidah Maryam itu, kata mereka apa dalam surah Maryam? Kata mereka, makan abu kimru asau wa makanat ummuki bagiyah. Seperti itu. Jadi kata orang-orang, kami tahu ayahmu itu bukan orang jelek, ibumu bukan orang buruk, ya kan, peranginya nggak ada yang buruk daripada orang tuamu wahai Maryam. Tapi kenapa kamu kok gitu? Jadi mereka takjub, mereka heran, kenapa Maryam kok bisa hamil? Sayyidah Maryam kok bisa hamil tapi orang tuanya soleh dan soleha. Seperti itu. Ala kulli hal, sampai ke qaulillahi ta'ala, inni nadartu lirrahmani sauman falam ukallimal yauma insiya. Seperti itu. Jadi kata Sayyidina Jibril bilang ke Sayyidah Maryam, apabila kamu menemukan orang atau mendapati orang, kemudian maka katakanlah kepada orang itu, kata malaikat Jibril menyuruh kepada Sayyidah Maryam untuk mengatakan sesuatu kepada orang. Apa yang disuruh malaikat Jibril katakan? Inni nadartu lirrahmani sauma. Jadi bilang nanti kepada orang yang kamu temui bahwasanya aku bernadar kepada Tuhanku, lirrahmani sauma, kepada Tuhanku yang Maha Pengasih, lirrahmani sauma. Sauman di sini artinya penahanan diri. Penahanan diri apa? Di sini sauman. Penahanan diri dari apa yang dilakukan oleh Sayyidah Maryam? Inni nadartu lirrahmani sauma falam ukallimal yauma insiya. Aku tidak akan berbicara dengan seorang pun pada hari ini. Jadi saum yang di sini saum secara lugatan, secara etimologi. Karena di saat itu saumnya bukan saum seperti yang ada di syariatnya Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Jadi yang diterangkan di ayat ini, saum itu secara etimologi atau secara bahasa, yaitu artinya penahanan diri. Dan yang dilakukan oleh Sayyidah Maryam itulah penahanan diri, yang mana dari berbicara kepada seorang pun, tidak ada berbicara pada seorang pun dalam hari itu. Kemudian itu tadi secara bahasa. Kemudian kalau secara syar'an atau secara istilah, apa sih saum itu? Saum itu adalah imsakun makhsus biniyatin makhsus. Imsakun makhsus biniyatin makhsusah. Jadi kalau secara syariat, saum itu adalah penahanan diri yang dikhususkan. Dengan apa kekhususan penahanan diri itu tadi? Penghususan yang penahan diri yang khusus disertai dengan biniyatin maksusah, disertai dengan niat yang khusus juga, ya kan, entah itu niatnya niat puasa wajib atau niat puasa sunnah. Nah, kalau puasa wajib berarti di bulan Ramadan seperti yang kita hadapi sekarang, ya kan. Kalau teman-teman di Indonesia mungkin malam ini malam pertama bulan Ramadan. Kalau kami di sini tepatnya di kota Tarim atau di daerah Yaman dan juga Saudi, kami sudah puasa kedua mungkin untuk hari ini. Nah, ini malam kedua seperti itu. Kemudian
Jadi tadi kita sudah jelaskan bahwasanya kalau puasa secara syariat atau secara syar'an itu adalah imsakun maksus biniyatin maksus. Nanti akan kita catatkan. Sini kita catatkan di sini ya. Jadi kita catatkan di sini. Som logatan. Som terbagi jadi dua. Pertama ada logatan atau secara etimologis atau secara bahasa, kedua syar'an. Logatan dan Afwan kalau tulisan anak kurang bagus ya. Kalau logatan tadi apa? Al-imsak. Kalau syar'an imsakun maksus. Biniyatin maksus. Biniyatin maksus afwan. Dia muannas. Nah, jadi penahanan diri yang khusus dengan disertai dengan niat yang khusus seperti itu. Kemudian dari mana sih kewajiban ini ada? Kewajiban puasa ini ada. Kalau misalnya kita di bulan Ramadan berarti kewajiban puasa ini ada dari apa? Ya kita tahu bersama. Kita murojaah lagi ayat yang pernah kita hafal, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Seperti itu. Jadi syariat puasa ini mungkin sudah dianut atau sudah diterangkan, ya kan? Diterangkan oleh kepada bangsa-bangsa terdahulu sebelum datangnya bangsa Islam ini, ya kan? Seperti itu. Kemudian keutamaan yang kedua yaitu orang yang berpuasa, ya kan, orang yang berpuasa dan memang dia ikhlas lillahi ta'ala puasanya, maka akan dihapus dosanya, entah dosa yang akan datang mata qaddama min dambih. Seperti itu. Apa kata Rasulullah SAW? Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Ya kan? Ya, berarti apa dosa-dosa yang telah lalu, ya kan, yang telah lalu, maka akan diampuni dosanya. Afwan. Kemudian keutamaan yang ketiga, ya kan, orang yang berpuasa itu akan mendapatkan jalur khusus untuk masuk surga, ya kan. Rasulullah SAW sudah mengisyaratkan nanti di surga itu ada namanya pintu itu dikhususkan untuk orang-orang yang berpuasa, seperti itu. Namanya pintu Rayyan, seingat aneh ya, pintu Rayyan, seperti itu. Kemudian keutamaan yang lain juga, hikmahnya, ya kan, bukan keutamaan sih, hikmah daripada puasa itu apa sih? Jadi ini pesan untuk Al-Fakir sendiri dan teman-teman semua. Hikmah daripada puasa itu untuk merasakan, khususnya apa yang dirasakan teman-teman kita dari kalangan fakir dan miskin, yang mana mereka seringkali menahan lapar, tidak makan dan tidak minum, seperti itu. Itu hikmahnya di situ. Dan itu hikmahnya memang benar-benar akan kita rasakan ketika kita memang benar-benar ikhlas, imanan wa ihtisaban, hanya mengharap keridhaan Allah, kita akan merasakan hikmahnya di situ. Jadi ini sebagai pembelajaran khususnya bagi Al-Fakir sendiri, nasihat juga bagi teman-teman semuanya. Ya, kita puasa itu bukan untuk bukanya. Kita puasa itu untuk dapat hikmahnya, yaitu tahu rasa lapar yang dirasakan oleh saudara-saudara kita muslim yang lain. Kalau untuk bukanya, mungkin bukanya lebih daripada hari-hari biasa yang kita makan, seperti itu. Mungkin siang biasanya kita makan ikan, kemudian waktu puasa tiba-tiba nanti makannya daging sapi dan lain-lain, seperti itu. Enggak gitu teman-teman. Kita puasa itulah hikmahnya untuk merasakan apa yang dirasakan oleh teman-teman kita, seperti itu. Kemudian lanjut ke pembahasan kitab. Mungkin langsung saja kita pembahasan kitab. Durasi mungkin nggak terlalu panjang untuk pertemuan pertama ini atau untuk video pertama. Teman-teman juga bisa ambil istifadah apa yang mungkin Ana katakan. Teman-teman juga mungkin kalau misalnya ada saran kritik untuk Al-Fakir, karena ini Al-Fakir pertama kalinya record seperti ini, tadi sudah Al-Fakir sampaikan juga
apa kekurangan Al-Fakir bisa teman-teman sampaikan, nanti mungkin kontak personal Al-Fakir nanti akan Al-Fakir berikan kepada Ustadz Hambali, supaya teman-teman bisa mungkin ada pertanyaan atau ada kritik saran bagi Al-Fakir bisa langsung chat Al-Fakir seperti itu. Al-Fakir orangnya insya Allah terbuka, selama itu tidak menggunakan kata-kata toksik dan kata-kata kasar. Al-Fakir insya Allah selalu terbuka pada kritik dan saran, apalagi kalau misalnya Al-Fakir salah dalam menyampaikan ilmu atau membimbing ini jalannya kita murojaah bareng, Al-Fakir salah, Al-Fakir minta maaf. Al-Fakir memang mungkin masih kurang dalam belajar seperti itu. Bagi teman-teman, kita masuk ke pembahasan fi thubuti Ramadan, faslun fi thubuti Ramadan, fasal yang menerangkan tentang penetapan puasa. Apa aja sih yang diterangkan di sini? Yaitu yajibu shaum Ramadan bi ahadi umurin khamsah. Nanti akan Al-Fakir sertakan di sini ya, PDF yang mungkin akan kita coret-coret seperti itu. Gak apa-apa teman-teman, coret-coret situ, coret-coret bukan niatnya untuk menghilangkan ta'zim kepada musannif ya, bukan. Tapi coret-coret itu kita niatnya untuk mudahan ilmu ini nanti akan terpakai untuk selanjutnya seperti itu. Kemudian yajibu shaum Ramadan bi ahadi umurin khamsah. Maka Ramadan itu akan bisa ditetapkan dengan adanya satu daripada 5 perkara ini. Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami menerangkan satu dari 5 perkara ini kalau misalnya ada, maka itu bisa menjadi sesuatu yang bisa menetapkan Ramadan itu kapan, seperti itu. Nah, kalau misalnya satu ini sudah ada, ya udah berarti bisa ditetapkan Ramadan itu terjadi besoknya atau terjadi besok-besoknya sesuai dengan nanti apa aja yang diterangkan oleh musannif. Yang pertama ahaduha, yaitu bikamali Sya'ban 30 yauman. Bikamali Sya'ban 30 yauman. Di sini menerangkan tentang harus sempurnanya Sya'ban 30 hari. Ini ketika kapan? Ketika hilal belum terlihat di hari ke-29. Jadi misalnya di hari ke 29. Di hari ke-29 kita coret di sini ya. Nanti kita hapus. Di hari ke-29 bulan Sya'ban. Nah, di sini ada namanya hari syak. Mungkin teman-teman sudah masyhur ini ya. Di telinga teman-teman sudah maklum. Hari syak nih hari ke-30 bulan Sya'ban, atau bisa jadi mungkin hari pertama bulan Ramadan. Nah, ketika di hari ke-29 ini hilal tidak terlihat, maka kata Rasulullah, akmilu iddata Sya'ban. Sempurnakan Sya'bannya menjadi 30 ketika hilalnya tidak terlihat, seperti itu. Ketika hilalnya terlihat, maka 30 ini menjadi patokan. Kalau sudah hilal tidak terlihat, maka yang menjadi patokannya hari ke-30 ini, besoknya baru Ramadan. Seperti itu. Nah, di hari ke-30 ini dinamakan hari syak, seperti itu. Nah, kalau misalnya sudah 30 ini ada, maka tadi bikamali Sya'ban 30 yauman. Enggak mungkin Sya'ban itu menjadi 31. Tanggal 31 Sya'ban enggak mungkin. Karena tanggal Hijriyah itu fullnya cuma tanggal 30. Itu. Kita coret ya. Sudah ya, maklum di kalangan teman-teman, kita di sini murojaah bareng. Berarti yaumus syak atau 30 Sya'ban misalnya sudah terdapat itu hari ke-30, berarti besoknya pasti Ramadan, seperti itu. Kemudian kita pakai stabilo aja ya. Enak kayaknya pakai stabilo. Bikamali Sya'ban 30 yauman sudah. Wa tsanihima, ya kan? Dan yang kedua daripada 5 perkara yang akan disebut oleh musannif, yaitu biru yatil hilal fi haqqi man ra'ahu wa in kana fasikun. Mungkin kita akan bahas sampai nomor 2 atau nomor 3 ya. Enaknya sampai nomor berapa ya? Kita awal-awal ini mungkin gak terlalu panjang, soalnya nanti akan kita panjang lebih lebar lagi. Nanti ada catatan, mungkin bisa teman-teman catat, itu jadi catatan penting nanti di pertemuan kedua. Insyaallah ana sudah menyiapkan beberapa catatan yang penting yang mungkin teman-teman bisa catat. Kita di sini sistemnya kan murojaah bareng, jadi alhamdulillah Al-Fakir sudah baca-baca dari kitab-kitab seperti Nailur Roja, kemudian kitab-kitab besar seperti Minhaj, seperti itu.
Al-Fakir sudah catatkan beberapa perkara yang mungkin nanti akan menjadi catatan penting bagi teman-teman semua, bisa disimpan seperti itu. Yang kedua, daripada 5 perkara yang disebutkan oleh musannif, biru'yatil hilal fi haqqi man ra'ahu wa in kana fasiqan. Nah, jadi penetapan Ramadan itu dengan terlihatnya hilal fi haqqi man ra'ahu. Terlihatnya hilal terhadap siapa yang melihat hilal tersebut. Nah, fi haqqi man ra'ahu. Wa in kana fasiqan, walaupun orang yang melihat itu orangnya fasik, maka akan tetap diterima, ya kan? Hilal misalnya dia melihat hilal itu, ya kan? Seperti itu. Hilal. Nanti hilal itu berarti hilal itu bentuknya kalau teman-teman tahu bulan sabit yang terlihat tipis seperti itu, yang menandakan bahwasanya itu bulan baru. Nah, ketika hilal itu terlihat walaupun itu orang yang fasik, maka tetap diterima seperti itu. Maka tetap diterima penglihatan orang itu tadi, dan itu menjadi penetap bahwasanya besok itu adalah 1 Ramadan, seperti itu teman-teman. Nah, sebenarnya ini pembahasannya bukan pembahasan kita ya, bukan pembahasan Thalibul Ilmi Syariah seperti kita, karena ini pembahasannya ru'yatil hilal, ya kan. Sekarang itu dibahas oleh orang-orang falakiyin, ya kan, orang-orang yang memang ahli di bidang ru'yah seperti itu. Nah, tapi nggak apa-apa kita bahas sedikit-sedikit ya. Mungkin nanti yang jadi catatan kita itu nanti di thubuti fi haqqi man lam yarahu bi adli syahadah. Nah, di pembahasan nomor 3 sini, atau kita bahas di sini ya. Nanti mungkin kita bahas sedikit. Habis itu nanti kita sambung di pertemuan selanjutnya. Nah, kalau tadi sudah kita membahas tentang siapa aja yang melihat hilal kemudian nanti diterima, ya kan itu. Kemudian talithuha bi thubutihi fi haqqi man lam yarahu bi adli syahadah. Atau mungkin nanti kita bahas selanjutnya ya. Mungkin ini di sini pembahasannya agak banyak ini catatannya. Tapi kita tahu ya secara gambaran besar apa itu saum, apa itu logatannya, apa itu syar'annya atau istilahannya apa. Ya, etimologi sudah kita tahu, secara istilah sudah kita tahu, kemudian keutamaan orang yang berpuasa sudah kita tahu. Ya kan? Kemudian perkara pertama dan perkara kedua yang membuat penetapan Ramadan itu bisa terjadi sudah kita ketahui. Nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan ketiga dan pertemuan kedua, yaitu kita bahas perkara ketiga, keempat, dan kelima, yang mana itu bisa menetapkan awal Ramadan. Seperti itu teman-teman. Nah, nanti teman-teman bisa disiapkan catatannya. Mungkin catatannya ini agak banyak. Mungkin ada juga yang mungkin Al-Fakir akan terangkan beberapa kali yang bisa menjadikan itu catatan seperti itu. Nah, mungkin sampai sini saja dulu pertemuan kita di record pertama ini. Al-Fakir minta maaf kalau ada salah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.